Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Altaf. Saya di kelas IF2 BP 18. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kemitraan dalam berbisnis. Yang pertama yaitu pengertian kemitraan. Kemitraan ialah jalinan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain antara pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan pengusaha besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar dengan memperhatikan prinsip yaitu saling menguntungkan. Nah, di dalam tersebut terdapat prinsip-prinsip kemitraan. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang sama. Makna mempunyai tujuan yang sama ini pengusaha dapat hidup dan berkembang. Nah, yang kedua yaitu saling menguntungkan. Nah, jika bermitra ada salah satu yang merasa dirugikan, maka akan mengganggu keharmonisan bekerja dalam bermitra tersebut. Nah, yang ketiga yaitu saling mempercayai. Berbisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran. Nah, karena kejujuran itu merupakan modal utama dalam berbisnis untuk memperoleh kepercayaan dari mitra si pembisnis tersebut. Yang keempat yaitu bersifat terbuka. Makna bersifat terbuka ini yaitu kita kan sudah saling mempercayai satu sama yang lain. Nah, justru kita harus terbuka. Kalau jika tidak terbuka itu akan menjadi gejolak yang akan gimana gitu kan. Yang kelima yaitu mempunyai hubungan jangka panjang. Makna mempunyai hubungan jangka panjang ini yaitu kita kan sudah saling mempercayai, sudah saling terbuka. Justru akan cenderung kita lebih mempunyai hubungan jangka panjang dengan rekan kita tersebut. Yang keenam yaitu perbaikan dalam mutu atau harga atau biaya. Yaitu adalah prinsip dari dua belah pihak yang senantiasa harus meningkatkan mutunya untuk kepentingan kedua belah pihak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Implikasi secara umum. Yang pertama, mengembangkan manajemen logistik. Jadi seluruh jaringan organisasi perusahaan yang paling hulu hingga paling hilir. Yang kedua yaitu bertahap. Di dalam fase bertahap ini ada dua tahap. Yang pertama tahap integrasi atau internal, mempunyai keunggulan internal saja. Yang kedua yaitu membentuk jaringan atau networking, yaitu mengembangkan suatu jaringan. Cuma dua tahap itu aja. Yang ketiga perubahan sikap mental. Hanya sebagian kecil saja yang sudah mencapai jaringan eksternal. Karena untuk mencapai jaringan eksternal ini sangat susah, harus siap sama mental. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi ini dapat digunakan sebagai untuk mempercepat dan keberhasilan supply chain. Yang kelima itu mencapai keunggulan kompetitif. Makna tersebut yaitu persaingan tidak hanya antar perusahaan lagi, tetapi antar rantai pasokan yang satu dengan yang rantai pasokan yang lain. Implikasi terhadap organisasi. Yang pertama itu bentuk organisasi. Bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan berdasarkan proses, bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, dan spontan, serta merupakan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu pemikiran secara win-win. Yang diperlukan konsepnya yaitu win-win ini yaitu secara terus-menerus, harus berjuang terus-menerus.
Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata di dalam video tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih.